Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agus sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Pak Agus, terima kasih. Kami beserta kru diterima dengan sangat baik di kediaman panjenengan. Hari ini teman-teman semuanya kita bersama dengan salah seorang guru kita yang sangat luar biasa karya-karyanya. Seorang penulis yang sangat spektakuler, dia juga mantan seorang jurnalis. Hari ini kita mau minta dieksplor Pak Agus tentang Adam. Jadi bukti-bukti bahwa Adam itu memang dilahirkan dan Adam bukanlah manusia pertama, itu kira-kira bukti-buktinya seperti apa menurut Al-Quran? Monggo Pak Agus. Ya. Oke. Ya, sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini adalah sebuah tema yang sangat mendasar dan seru ya, yang selama ratusan bahkan ribuan tahun menjadi kajian yang tiada habisnya. Karena terkait dengan Adam ini berarti kita bicara tentang munculnya peradaban manusia di planet bumi ini. Nah, kita memiliki beberapa sudut pandang untuk mengeksplorasi kisah tentang Adam ini, karena ternyata kisah-kisah yang selama ini kita dapatkan, kita dengarkan, itu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian sulit memberikan jawaban, sehingga dianggap seakan-akan sebuah legenda. Nah, bahayanya adalah ketika kemudian kita tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, terutama di era milenial, ya, di mana anak-anak milenial atau generasi muda milenial itu sudah menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih logis, lebih rasional, lebih empirik, minta data-data. Nah, gitu ya. Tadi saja Mas Hendro sudah meminta apa buktinya. Nah, gitu ya. Jadi itu khas sekali, itu adalah umat Islam sekarang atau pada umumnya lah ya, generasi milenial itu selalu minta bukti-bukti dan argumentasi. Tidak lagi bisa beragama ini dengan mengatakan pokoknya, itu tidak bisa lagi. Ya, jadi harus ada argumentasinya, dan memang itulah yang diajarkan oleh Al-Quran, bahwa beragama itu harus menggunakan akal, dan kemudian Nabi Ibrahim pun digambarkan mengajarkan kepada anak-anaknya dan mewariskan kepada kita semua, bar rabbukum rabbus samawati wal ardi wa ana ala dzalikum minasyahidin, begitu. Jadi sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhannya langit dan bumi dan yang menciptakannya, gitu ya. Dan kemudian beliau mengatakan, dan aku termasuk orang-orang yang bisa memberikan bukti atas yang demikian. Ya, itu poin yang sangat penting sebagai dasar dari kajian-kajian yang saya berikan. Nah, hari ini kita akan melakukan kajian terkait dengan Adam. Ini adalah buku saya yang ke-13 dan 14 yang saya tuangkan dalam dua buku karena memang sangat seru ceritanya. Saya mencoba melakukan klarifikasi dalam dua sudut pandang, ya, dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif dari Al-Quran, yang kedua adalah perspektif dari segi sains. Al-Quran untuk memberikan dalil-dalilnya, ya, karena Al-Quran, kebenaran Al-Quran itu dijamin oleh Allah sendiri. Ya, kebenaran Al-Quran dijamin, sehingga itu menjadi landasan yang sangat kuat. Kalau sudah muncul dalilnya dari Al-Quran itu susah dibantah, ya, satu. Yang kedua, Al-Quran itu kan kemudian harus difahami sesuai dengan realitas. Jadi jangan sampai kemudian kita memahami Al-Quran ternyata nggak ada realitasnya, gitu. Nah, itu lantas menjadi angan-angan, gitu ya. Itu bisa terjadi pada orang-orang yang tidak memahami tentang realitas, kemudian menafsiri Al-Quran dari sisi bahasa ternyata nggak cocok dengan kenyataan yang ada di sekitar. Karena itu di dalam Islam dikenal ada dua pendekatan, ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu tekstual, ya, kaul itu teks, redaksi, firman. Sedangkan ayat-ayat kauniyah itu adalah ciptaan Allah yang terhampar di
jagat raya yang ada di sekitar kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi atau realitas. Nah, beragama adalah mencocokkan antara qauliyah dengan kauniyah. Nah, inilah yang saya gunakan untuk melakukan pendekatan untuk menjelaskan tentang Adam, ya, munculnya Adam dan kemudian peradaban manusia di muka bumi. Oke ya. Nah, sekarang kita beralih ke presentasi, karena disinilah saya menyampaikan ayat-ayatnya dan data-data ilmiahnya. Cut atau langsung? Langsung ya. Langsung. Baik. Oke, sahabat sekalian ya. Jadi saya atau kita mencoba untuk melihat ke presentasi kita ini. Ternyata Adam dilahirkan sebuah rekonstruksi agama dan sains. Ya, jadi dua pendekatan ini yang saya gunakan untuk secara seimbang memberikan argumentasinya. Jadi kita berangkat nih dari kisah Adam dan Hawa. Ada sejumlah pertanyaan terkait dengan Adam dan Hawa ini. Yang pertama, benarkah Adam itu manusia pertama di planet bumi ini? Ya, ini jadi pertanyaan yang panjang selama ratusan ribuan tahun dan terjadi kontroversi di antara kedua, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan ya manusia pertama, dan yang lainnya mengatakan enggak, ternyata data-data ilmiah itu mengatakan bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Dan ternyata di dalam Al-Quran, gitu ya, nanti kita eksplor, itu juga tidak ada informasi yang lugas, ya, yang secara eksplisit yang mengatakan Adam adalah manusia pertama, itu enggak ada. Oke, ya, itu yang pertama. Yang kedua, benarkah Adam itu diciptakan dari tanah secara langsung? Informasi di dalam Al-Quran mengatakan iya, dari tanah, dan tanahnya ternyata macam-macam. Ya, ada tanah keras, ada tanah hitam, ada tanah liat, ada tanah debu, ada bermacam-macam. Itu ternyata harus dipahami secara proporsional, dan itu membutuhkan pendekatan yang saintifik, ya, untuk mengetahui apa isi kandungannya. Nah, kemudian apakah secara langsung? Artinya langsung itu tanah dibentuk jadi boneka, ya, boneka tanah yang serupa dengan Adam tapi masih mati, kemudian diucapi kun fayakun, jadilah Adam yang hidup. Apakah benar seperti itu? Ya, nanti kita lihat dalilnya di dalam Al-Quran seperti apa, kemudian di sainsnya seperti apa. Nah, yang ketiga, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Apakah benar tuh? Buktinya apa, gitu ya? Apakah tulang rusuknya Adam itu hilang satu jadi Hawa, misalnya begitu, dan seterusnya. Yang keempat, apakah mereka berdua ya tinggal di surga, dan di mana surganya? Ini menarik ini. Jadi saya ini menulis dua buku tentang ini, ya. Satu tentang ternyata Adam dilahirkan, dan yang kedua Adam tak diusir dari surga. Ada dua buku itu, karena memang panjang sekali cerita tentang ini. Saya di channel saya di YouTube itu sudah bicara ada 17 episode. Jadi detail sekali, karena memang kontroversinya banyak sekali. Di mana surganya? Karena banyak yang berpikir surga itu di luar angkasa, kan? Di langit, ya. Surga itu di langit. Nah, itu kalau kita kaji, sesungguhnya kata surga itu kan dalam bahasa Arabnya jannah. Jannah itu sesungguhnya kebun, taman yang indah. Di mana? Di muka bumi. Tetapi karena kata jannah itu ditranslate ke bahasa Indonesia menjadi surga, ya, menjadi surga. Terus ini sesungguhnya pinjaman istilah ini dari agama lain, swarga loka. Nah, swarga loka itu sana, alamnya para dewa dewi, ya. Alamnya para dewa dewi, ada bidadari yang turun dari kahyangan dan sebagainya, yang itu tidak dikenal di dalam Islam. Di dalam Islam digambarkan surga itu di muka bumi. Ada tempat yang tinggi, yang subur, yang banyak sumber mata airnya, ada sungai-sungai mengalir di bawahnya, ada pohon-pohon yang buahnya gampang dipetik dan seterusnya, sangat membumi. Betul. Sedangkan swarga loka itu sangat melangit, ya. Jadi di sini ada masalah, ya, ada masalah. Oke.
Yang kelima, kemudian digambarkan diusir karena memakan buah khuldi. Sehingga seakan-akan keberadaan Nabi Adam di planet bumi itu seakan-akan sebuah kecelakaan. Dikarenakan makan buah khuldi kemudian diusir, jadilah Adam itu di planet bumi, kan gitu. Ini nggak make sense. Kenapa? Dikarenakan Al-Quran sendiri yang bercerita bahwa sebelum Adam itu diciptakan, itu Allah sudah membocorkan informasinya kepada para malaikat. Ya, Anda bisa membacanya di surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini sudah difirmankan Allah di dalam surat Nah, ini sudah difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an. Anda bisa membacanya dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa sebelum Nabi Adam ada, ya, itu sudah dibocorkan informasi tentang penciptaan Adam dan kemudian kelak menjadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat akan menjadikannya sebagai khalifah. Jadi Adam di planet bumi sebagai khalifah itu bukan kecelakaan gitu ya, tapi sebuah skenario besar gitu ya. Sebelum Adamnya ada itu sudah diceritakan ya, sehingga ini harus diklarifikasi. Terus ada cerita diturunkan seperti alien ke planet bumi gitu ya. Apa iya begitu? Karena kalau ditelusuri ternyata bahan bakunya Nabi Adam itu ya tanah bumi, bukan tanah Mars, bukan Jupiter, Saturnus dan lain sebagainya, bukan, tetapi adalah tanah bumi ya. Lantas muncul ungkapan-ungkapan seperti ini ya, pertanyaan. Jadi seandainya Adam dan Hawa itu tidak melanggar, mestinya kita ini semua keturunan Adam masih di surga. Ya, itu kan nggak make sense. Ya, nggak make sense. Berarti kita ini kecelakaan ada, bukan? Ini skenario besar. Memang Allah menciptakan Adam dan keturunannya untuk menjadi penduduk di planet bumi ini. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang ganjil yang kemudian butuh jawaban dan menjadi bagian dari rasa penasaran saya juga gitu. Kenapa kok ada ungkapan atau pendapat ya, kesimpulan seperti ini. Oke, sekarang kita akan melakukan kajiannya dalam dua sisi sains dan sisi dalil-dalil dari dalam Al-Qur'an ya. Yang pertama adalah